Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan, para santri di rumah, juga siapapun yang menyimak kajian kitab Bidatul Hidayah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terus berjalan dan sebentar lagi kita akan masuk 10 malam terakhir ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kitab ini juga bisa kita khatamkan di bulan Ramadan. Mungkin tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Mari kita awali pengajian kita pagi ini dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. La diniya wa la kulli musallih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang maksiat-maksiat batin ya. Banyak sekali maksiat-maksiat batin ya, tapi kemarin Imam Ghazali membahasnya 3 yang utama ya, induknya dari 3 ya, ujub, riya, dan takabbur ya. Nah sekarang kita akan bahas satu hadis yang sangat panjang yang berkaitan dengan masalah-masalah yang kemarin kita sampaikan. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa ada naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala wal akhbaru fil hasadi wal kibri war riya wal ujub katsirah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hasad, sombong, riya, ujub itu sangat banyak ya, banyak sekali. Kalau kita mau buka-buka kitab hadis ya, itu kita bisa menemukan sangat banyak ya. Nah, kalau Imam Ghazali ambil semuanya panjang ya. Wa yakfika fiha haditsun wahid jami' ya, dan cukup bagi kamu tentang semua penyakit-penyakit itu ya, yang membahas penyakit-penyakit batin itu. Haditsun wahid jami'. Satu hadis yang lengkap. Ya, jadi ada satu hadis lengkap nih kalau boleh diibaratkan obat dari dokter nih, obat yang komplit ya, satu obat tapi udah mengandung banyak hal yang insya Allah mengobati penyakit-penyakit batin. Faqad rawa Ibnul Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz ya, telah meriwayatkan ya, siapa Ibnul Mubarak ya, Abdullah Ibnul Mubarak bi isnadihi dengan sanadnya an rajulin dari seorang ya, seorang ini menurut para muhaddisin orang yang dimaksud ini namanya Khalid bin Ma'dan. Dia ini seorang tabi'in ya, tabi'in yang thiqah, tabi'in yang terpercaya ya. Beliau ini bertemu dengan 70 sahabat ya, orang terpercaya, abid, orang yang soleh gitu ya. Annahu qala li Mu'adz, bahwa dia berkata kepada Mu'adz. Nah, sebelum saya jelaskan hadisnya, terjemahkan hadisnya, saya ingin berikan sedikit pandangan para ulama di sini terkait dengan hadis ini ya. Menurut para ulama, memang ulama hadis khususnya itu memberikan kritik kepada sanad dari hadis ini. Kenapa? Memang hadis ini Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitab zuhudnya. Dan siapa Khalid bin Ma'dan ini dikenal orang yang baik. Cuma masalahnya kata para ulama hadis ya, Khalid bin Ma'dan ini tidak ketemu Mu'adz. Dari 70 sahabat yang beliau ketemu, dia tidak bertemu dengan Mu'adz bin Jabal.
Nah, makanya ada mursal, ya, ada munqati, di sanadnya ada terputus, sehingga dikritik oleh para ulama hadis, gitu ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dalam kitab Tahdzibut Tahdzib menjelaskan bahwa Mu'adz ini tidak jumpa, Khalid bin Ma'dan tidak jumpa dengan Mu'adz, dan dia memang kadang meriwayatkannya secara mursal, jadi tanpa melalui orang yang lain. Sebenarnya dari Khalid dan Mu'adz itu ada rawi lagi tuh mestinya tuh, cuma lompat. Nah, kira-kira gitu. Sehingga dari sisi sanad, dari sisi mata rantai perawinya itu mendapat catatan dari ulama hadis. Bahkan Ibnul Jauzi itu sampai terlalu tegas, beliau mengatakan ini maudhu katanya hadisnya, Ibnul Jauzi ya. Tapi memang Ibnul Jauzi begitu. Ibnul Jauzi pun sebenarnya ketika menulis kitabnya Al-Mawdu'at, ya, itu pun mendapatkan kritik dari ulama yang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang ada hadis yang tidak maudhu pun dimasukkan kategori maudhu oleh Ibnul Jauzi. Ya, makanya kemudian dibuat lagi satu kitab yang menjelaskan posisi hadis yang seperti tadi, yang bukan maudhu sebenarnya, tapi masuk kategori maudhu oleh Ibnul Jauzi. Itu Imam Jalaluddin Asyuti kemudian membuat satu kitab. Ya, beberapa, ada sekitar berapa? 100 lebih hadis yang dikatakan maudhu oleh Ibnul Jauzi sebenarnya tidak oleh Imam Asyuti. Ya. Nah, ini dari sisi sanad. Nah, sekarang tapi Imam Al-Ghazali tetap meriwayatkan hadis ini, tetap mengutip hadis ini. Kenapa? Ini dugaan saya begini. Pertama, beliau mengutip dari kitab Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak, dan beliau tahu Ibnu Mubarak itu adalah seorang muhaddis. Kemudian Khalid bin Ma'dan pun seorang yang soleh, ya, beliau tahu. Jadi beliau menulis, ya, kalau kita baca komentarnya Az-Zabidi, ya, Murtadha Az-Zabidi, penulis kitab Syarah Ihya Ulumuddin, Ithaf Syarah Ihya itu, Imam Ghazali itu memang beliau husnudzon kepada ulama. Ya, jadi ketika dia mengutip dari ulama yang terpercaya sebelum beliau, ya, apalagi imam yang sudah terkenal seperti Ibnu Mubarak, ya, beliau kutip tanpa rasa sungkan. Kenapa? Karena beliau husnudzon kepada para ulama itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, meskipun secara sanad mungkin ada catatan dari pandangan para muhaddisin, tapi mungkin Imam Ghazali memandang hadis ini makbul secara matannya, maknanya makbul. Artinya tidak bertentangan dengan masalah yang dibahas, ya, dengan apa yang disampaikan dalam dalil-dalil yang lain. Memang ada peringatan, ya, bahwa penyakit-penyakit batin ini akan menimbulkan bahaya buat kita, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Atau bisa jadi Imam Ghazali dengan kasyafnya melihat hadis ini makbul tadi, ya, bukan dari sanad yang secara biasa lewat jalur muhaddisin. Kalau di kalangan sufi itu ada metode kasyaf namanya, ya, dalam menilai hadis. Dan para ulama sufi itu bukan orang yang suka mengabaikan hadis, ya. Mereka sangat menjunjung tinggi hadis Nabi. Bagaimana tidak kalau mereka mengatakan dirinya sufi tapi mereka mengabaikan hadis Nabi? Tidak. Justru para sufi besar pun mengingatkan bahwa ilmu tasawuf itu berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Mereka sangat menjunjung tinggi hadis Nabi. Kemudian kadang pendekatannya selain pendekatan sanad, mereka juga pendekatannya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah hadis ini makbul. Ya, makbul maksudnya bisa diterima. Saya tidak mengatakan sahih sebagaimana pandangan para muhaddisin, tidak, tapi paling tidak makbul secara matannya. Itu Imam Ghazali mungkin, ya, mengambil jalur tawajuh, dan itu mungkin dilakukan, ya. Bagi kalau kata Syekh Abdullah Asy-Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, itu disebutkan tuh bagaimana tawajuhnya ulama-ulama, dan itu bisa berlaku mungkin bagi kalangan min akabir rijal disebutnya, tokoh-tokoh, ya, yang besar, yang memang, ya, kita tahu lah secara keilmuan Imam Ghazali pun bukan orang yang awam, beliau sangat alim, sangat faham. Jadi jangan dianggap Imam Ghazali tidak faham hadis. Imam Ghazali itu suka hadis palsu. Nauzubillah min zalik. Kita jangan menuduh seperti itu. Sebab apa? Sebab dalam kitab Ihya sendiri Imam Al-Ghazali itu memberikan peringatan bagi orang yang suka memalsukan hadis.
Jadi Imam Ghazali bukan tipikal orang yang suka memasukkan hadis, tidak ya. Jadi itu catatan pertama dalam masalah sanadnya. Tapi masalah matan, Imam Ghazali menerima ini. Bahkan Imam Ghazali meriwayatkan hadis ini, mengutip hadis ini di beberapa kitab beliau, bukan hanya di sini. Ini di Bidayatul Hidayah ada, nanti kalau kita buka Ihya Ulumuddin juga ada. Ya, nanti di situ ada di kitab Zammil Jah Warriya, ya, itu ada tuh hadisnya sama seperti ini panjang. Ya, cuma di situ ada takhrijnya dari Al-Iraqi dan Az-Zabidi. Kalau di syarah Ihya-nya ada. Di kitab Minhajul Abidin juga ada kitab yang lain, dan itu kitab-kitab yang belakangan munculnya setelah Ihya. Jadi Ihya dulu, kemudian baru Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, itu disebutkan juga hadisnya. Artinya apa? Imam Ghazali betul-betul tidak mengubah pandangannya terhadap hadis ini. Kalau memang ternyata hadis ini bermasalah menurut Imam Ghazali, ya tentu beliau tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi nyatanya di Ihya ada, di Bidayatul Hidayah ada, di Minhajul Abidin juga ada. Wallahu a'lam. Jadi itu pandangan para ulama terkait hadis ini. Ya, ini memang bahasannya tentang targhib wa tarhib, ya, supaya kita termotivasi dan supaya kita merasa ada yang mengingatkan, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita jatuh ke dalam kebinasaan, ya. Jadi kalau bagi yang menerima silahkan, yang tidak ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihatlah bagaimana Imam Ghazali begitu luas cara pandangnya terhadap hadis, sehingga dia tidak gegabah langsung menolak dan membuangnya. Kita lihat ya, apa yang dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, haditsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepadaku satu hadis saja yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, rawinya berkata, ya, yang berkata ini rawinya nih. Ya, fabaka Mu'adz, lalu Mu'adz menangis. Hatta dhanantu annahu la yaskutu, sampai saya menyangka ini Mu'adz nangis kayaknya nggak akan berhenti nih, nggak akan diem, nangis terus kayaknya. Nangis Mu'adz itu, nangis tersedak apa ya, nangislah pokoknya Mu'adz itu. Tsumma sakata, kemudian setelah agak lama Mu'adz itu baru diam. Setelah nangis lama dia terisak-isak nangis gitu, kemudian diam lama tuh. Tsumma qala, kemudian Mu'adz berkata, wa syauqa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi. Mas bilang, alangkah rindunya aku kepada Rasulullah SAW, dan alangkah rindunya aku ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi itulah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika mendengar nama Nabi itu sangat rindu, ya, sangat ingin berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau nggak jumpa sebentar saja itu rasanya sedih terasa, ya. Makanya mereka orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada orang yang mencela para sahabat itu dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Mu'adz mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, aku mendengar Rasulullah SAW berkata kepadaku. Ini jadi Mu'adz menyampaikan ini. Ya Mu'adz, hai Mu'adz, inni muhadditsuka bihaditsin, aku akan menyampaikanmu satu hadis. In anta hafiztahu nafa'aka indallah, jika kamu menjaga hadis ini, ya, bukan hanya menghafal tapi kamu jaga maknanya, kamu amalkan, nafa'aka indallah, maka dia akan bermanfaat untukmu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in anta dhayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Tapi jika kamu sia-siakan, kamu abaikan, kamu tidak jaga, ya, maksudnya tidak amalkan, bukan tidak hafal. Jadi yang namanya hafiz itu bukan sekedar menghafal tapi mengamalkan, menjaganya dengan pengamalan. Kalau kamu tidak jaga, tidak amalkan, in qata'at hujjatuka indallah, kamu tidak akan bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz, hai Mu'adz, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ard.
Mu'adz, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Tsumma khalaqas samawat, kemudian Allah menciptakan langit. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawwaban 'alaiha. Kemudian dari masing-masing langit yang Allah ciptakan itu, yang dari 7 lapis langit, ada 1 malaikat bawwaban. Bawwaban ini penjaga pintu gerbangnya, kira-kira gitu ya, yang menjaga pintu langit. Nah, jadi ada 7 lapis langit, itu tiap pintu langitnya dijaga oleh malaikat, ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk tembus. Fatas'adul hafazatu bi'amalil abdi min hina yusbihu ila hina yumsi. Nanti malaikat hafazah, malaikat hafazah itu malaikat yang menjaga amal kita, membawa amal kita, akan naik membawa amal si hamba pagi sampai sore. Tiap hari nanti ada malaikat hafazah yang bawa amal kita untuk apakah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya, jadi kalau amal itu yang baik akan naik, akan diletakkan di tempat yang tinggi. Lahu nurun kanuris syamsi. Lalu amal itu yang naik, dia memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakkathu wa katharathu. Sampai ketika amal itu naik, malaikat naik membawa amal tadi, amal si fulan lah katakan ya, seorang hamba dibawa amalnya 1 hari ini ke langit dunia. Langit dunia ini yang kelihatan sama kita ini langit dunia. Zakkathu, malaikat yang menjaga pintu, malaikat itu memujinya. Wa katharathu, dan menganggap ini amalan luar biasa banyak. Malaikatnya gitu. Malaikat yang bawa ini senang betul, kira-kira bawa amalnya gitu kan. Wah, ini amal banyak nih, saya mau setorin kira-kira gitu ya. Saya mau kasih nih biar naik. Malaikat hafazah. Fayaqulul malakul muwakkalu biha lil hafazah. Lalu begitu sampai ke depan pintu langit pertama, langit dunia ini, itu malaikat yang ditugaskan Allah menjaga pintu langit dunia itu berkata kepada malaikat hafazah yang bawa amal tadi. Malaikat yang jaga langit, idribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan wajah amal ini semua ke wajah orang yang punya itu, si hamba tadi yang kamu bawa amal. Jadi malaikat hafazah nggak bisa naik ke langit pertama itu, dijaga oleh malaikat langit pertama. Langit dunia bilang stop, maaf saya nggak bisa naik. Itu amal lemparkan aja ke wajah pemiliknya. Ya, ana sahibul ghibah. Saya ini malaikat yang ditugaskan masalah urusan ghibah. Amaroni rabbi alla ada'a amala man igtaban nas yujawizuni ila ghairi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan ada amalan orang yang senang berghibah melewati aku menuju langit berikutnya. Allah, dosa ghibah, amal kita tidak bisa naik, nggak bisa tembus ke langit dunia. 1 dosa, ghibah, baru 1 dosa. Bahkan malaikat bukan cuma bilang balik, lemparkan, idribu. Sebenarnya idribu itu maknanya pukulkan. Jadi kalau boleh dibilang gitu, timpuk aja tuh muka orang itu tadi. Dia beramal tapi ghibah. Nah, kira-kira begitu. Ya, coba kita perhatikan. Ini luar biasa. Ini berat. Jadi kalau kita beramal, padahal malaikat hafazah itu sudah memuji amal dia. Sudah menganggap ini banyak amalnya, tapi ditolak oleh malaikat langit pertama. Idribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan itu amal ke wajah pemiliknya. Dia tukang ghibah. Allahu akbar. Ya, dosa ghibah saja membuat amal kita habis, dilempar, tidak diterima. Baru langit pertama, belum sampai ke atas. Langit pertama sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oke, kemudian thumma qala ta'til hafazatu bi amalin salihin min a'malil abdi. Kemudian datang lagi besoknya malaikat hafazah, bawa amal soleh dari amalan hamba. Bawa lagi nih malaikat hafazah amalan si hamba. Entah hamba yang itu atau hamba yang lain, pokoknya dia bawa amalan. Lahu nurun fatuzakkihi wa tukatsiruhu. Amalnya banyak, ada cahayanya, terang. Fatuzakkihi, malaikat itu memujinya. Wa tukatsiruhu, dan juga menyebut-nyebut, wah ini banyak betul nih amalnya nih. Ya. Hatta tablugha bihi ila sama'its tsaniyah, sampai malaikat hafazah itu berhenti di langit kedua. Artinya langit pertama bebas. Ya, dia lewat langit pertama, lolos, dicek sama malaikat. Langit pertama udah, oke lewat, silakan lewat langit berikutnya. Sampai langit kedua, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang menjaga pintu langit kedua itu berkata, kifu, stop, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan amal itu ke wajah orang yang beramal ini. Kenapa? Innahu arada bi'amalihi aradad dunya. Ini orang beramal tapi ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ana malakul fakhr, aku adalah malaikat fakhr, yang ngurus urusan kesombongan, kebanggaan. Amaroni rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak membiarkan amal seorang pun melewati diriku kalau dia suka membanggakan amalnya di hadapan orang lain. Innahu kana yaftakhiru 'alan nas fi majalisihim. Ini orang yang beramal, dia suka membangga-banggakan amalnya di hadapan orang ketika di majelisnya. Nah, lemparkan, biar dia udah dapat pujian di sana, gak usah diterima. Lewat langit satu, langit dua mentok, balik lagi itu amal. Berat. Jadi yang pertama ghibah, yang kedua masalah apa? Dia membangga-banggakan amalnya di hadapan orang. Gak diterima, baru sampai langit kedua, belum masuk, belum lewat, sudah lewat, balik lagi, mental. Qala, rawinya berkata lagi, wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi yabtahiju nuran bihi, yabtahiju nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jabal hafazah. Naik lagi besoknya malaikat hafazah bawa amal hamba lagi, entah amal si hamba itu atau yang lain, pokoknya bawa. Di situ amalnya banyak betul, ya, bersinar terang dengan cahaya. Min sadaqatin, itu amal, ada amal sedekah, sholatin, amal sholat, wasiyamin, amalan puasa. Qad a'jabal hafazah, dan amalan itu sudah membuat kagum malaikat hafazah. Ya, kayak tadi lah, masya Allah, amal sedekahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Malaikat terkagum-kagum dengan amalan itu. Fayujawizuna bihi ila sama'its tsalitsah. Lewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat. Begitu masuk ke langit ketiga, baru mau masuk langit ketiga, fayaqul lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang menjaga pintu langit ketiga mengatakan, kifu, stop, jangan lewat dulu. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan amal ini kepada orangnya. Mana? Malaikat punya alat deteksinya nih, bunyi nih suaranya nggak bener nih kira-kira nih. Ya. Kita sekarang kalau mau masuk bandara aja ya kan diperiksa tuh. Kalau ada koin aja bunyi tuh, nih, wah ini nggak ada yang nggak beres nih, pasti nih. Nah, makanya nggak bisa masuk, harus keluar dulu. Ya. Di sini juga malaikat nih. Ya. Kata malaikat yang di langit ketiga, stop, lempar itu amal kepada orangnya. Ana malikul kibir, saya ini malaikat yang ngurus masalah kesombongan seseorang. Amaroni rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, tidak membolehkan aku membiarkan orang yang tidak membolehkan amal melewati diriku menuju langit berikutnya. Kenapa? Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim. Ini orang ini yang beramal ini, amalnya banyak memang. Sedekahnya, salatnya, puasanya banyak, tapi orang ini sombong kepada sesama manusia. Yatakabbar 'alan nas, dia sombong kepada sama manusia. Ya, jadi ditolak. Malaikat tidak membiarkan masuk.
Lihat bagaimana sulitnya. Qala, rawinya berkata lagi, Nabi berkata lagi, wa tas'adul hafadhah bi'amalil abdi. Besoknya datang lagi malaikat hafadhah naik bawa amalan si hamba. Yazhu kama yazhul kaukabud durriyu. Ya, bersinar seperti bersinarnya bintang, ya, al kaukabud durri, ya, satu bintang, ya, kaukabud durri itu satu bintang yang terang. Walahu dawiyun, ya, dan bukan hanya bersinar, dia punya suara juga, ya, bunyi, ya. Min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin. Amalnya banyak, ada tasbihnya, ada salatnya, ada puasanya, ada haji, umroh, hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah, sampai berhasil melewati langit-langit sebelumnya mau menuju langit keempat. Langit pertama lewat, langit kedua lewat, langit ketiga lewat, mau masuk langit keempat ditahan oleh malaikat. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Malaikat yang jaga di langit keempat bilang, kifu, stop, wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Lemparkan amal ini kepada wajah pemiliknya. Wa dhahrahu, lemparkan, pukulkan itu punggungnya. Wa batnahu, perutnya, pukul dengan amalnya itu. Ana sahibul ujub, aku ini malaikat sahibul ujub, yang mengurus masalah ujub. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah memerintahkan kepadaku agar aku tidak membiarkan amal orang ini melewati aku menuju langit berikutnya. Innahu kana idza amila amalan adkhalal ujuba fiha. Ini orang katanya kalau beramal itu suka ujub kepada orang lain, ya, membanggakan dirinya, ya, kagum-kagum dengan dirinya, maka jangan biarkan lewat. Ujub, ya, ghibah udah selesai, enggak, ya. Dan sudah lewati semuanya. Bangga-bangga enggak, takabur enggak, ujub membuat amalnya terlempar lagi, balik lagi amal itu kepada dirinya. Qala, Nabi mengatakan lagi, wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Naik lagi hafadhah hari berikutnya, membawa amal seorang hamba lewat langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 lewat, sampai giliran mau masuk langit ke-5. Ka'annahul urusul mazfufah ila ba'liha, ya. Itu seperti pengantin, ya, diarak menuju tempat istrinya. Diarak tuh amal, kayak orang kalau kita suka ngelihat kawinan orang Betawi biasanya tuh ada arak-arakan, terus ada apa, silat, ya. Itu diarak tuh amal. Ini amal banyak betul gitu ya. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Tapi begitu sampai ke langit ke-5, malaikat yang ada di sana penjaganya mengatakan, kifu, stop. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi. Ayo pukul, lemparkan amal ini kepada wajah muka orang itu. Wahmiluhu ala atikihi. Taruh, tibanin aja tuh di pundaknya tuh. Ya. Taruh di sini, biarin dia jatuh kira-kira gitu. Malaikat sebel betul. Ana malakul hasad. Aku ini malaikat urusan hasad. Innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'malu bimithli amalih. Ini orang beramal tapi ada sifat hasad kepada orang yang belajar dan orang yang beramal seperti amalan dia. Nah, ini juga. Wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah kana yahsuduhum wa yaqa'u fihim, ya. Dan dia hasad kepada setiap orang yang ada kelebihan ibadahnya, dia tidak suka, dia sentimen kepada mereka, ya. Dan menggibah dan menjelekkan orang-orang yang punya kelebihan. Jadi ada rasa hasad di dalam dirinya. Karena buang begitu banyak amalnya, ditolak lagi. Amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Tuhanku memerintahkan aku agar tidak membiarkan amal orang ini melewati diriku menuju langit berikutnya. Batal, terlempar lagi itu amal. Qala wa tas'adul hafadhatu bi'amalil abdi
lahu dhau'un qadha'i syamsi min salatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Naik hafazah pada hari berikutnya, bi amalil abdi, bawa lagi amal si hamba, lahu dhau'un qadha'i syamsi, bersinar terang seperti matahari. Kenapa? Amalnya banyak. Min salatin, salat, zakat, haji, umrah, jihad, puasa. Wah, betul-betul. Fa yujawizuna bihi ila as-sama'is sadisah. Lewat semua tuh, langit 1, 2, 3, 4, 5, lewat sudah selesai. Masuk mau langit ke-6. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkalu biha. Kemudian malaikat yang bertugas di langit ke-6 berkata kepadanya, "Kifu, stop. Jangan maju lagi. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi." Pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Lempar tuh ke muka orangnya. Kenapa? Innahu kana la yarhamu insanan qat min ibadillah asabahu bala aw maradun bal kana yashmatu bihi. Ya. Ini orang memang amalnya rajin, salat, zakat, haji, umroh, jihad, puasa, tapi ini orang enggak punya rasa kasih sayang kepada sesama. Dari hamba Allah yang kena ujian, ada bala, yang sakit dan sebagainya. Justru orang ini senang ketika melihat saudaranya sakit, saudaranya ketimpa musibah, dia senang. Ana malakur rahmah, saya ini malaikat rahmat. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal orang ini melewati aku menuju langit berikutnya. Tak punya rasa kasih sayang dengan sesama. Jadi bukan hanya amal soleh kepada Allah saja. Hablum minallah baik, hablum minannas rusak, tertolak juga. Qala wa tas'adul hafadhah, Nabi mengatakan lagi, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi min saumin wa salatin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Naik lagi besoknya malaikat hafadhah bawa amalan si hamba, puasa, salat, nafkah, jihad, wara' dan sebagainya. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, ya, itu amal juga sampai bunyi. Ya, ada iramanya seperti irama lebah yang sedang menari itu. Kadawi nahli wadaun qadau isyamsi, cahayanya juga terang bersinar seperti sinarnya matahari. Wa ma'ahu 3,000 malakin, dan dikawal lagi dengan 3.000 malaikat. Fayujawizuna bihi ila sama'is sabi'ah, lewat semua langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, lewat sampai ke langit ke-7. Mau masuk langit ke-7, fayaqulu lahumul malakul muwakkalu bihi. Malaikat di langit ke-7 mengatakan kepada semua yang bawa tuh malaikat hafazah dan malaikat yang mengiringinya, kifu, berhenti gitu. Wadribu bihadzal amal wajha sahibihi, lemparkan saja amal itu ke wajah si orangnya. Wadribu bihi jawarihahu, pukulkan itu amal ke badannya dia semua. Waqfilu ala bihi ala qalbihi, tutup aja tuh hatinya dengan amalnya itu. Ya. Pukulkan, ya, gantungkan amal itu di jantungnya dia, di hatinya dia. Ana sahibul dzikir, aku adalah malaikat yang mengurus masalah zikir. Ya. Zikir itu menyebut-nyebut, zikir kan menyebut, mengingat. Fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Aku ini akan menghalangi, ya, dari Tuhanku setiap amal yang tidak dilakukan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu innama arada bi amalihi ghairallah taala. Ini orang beramal katanya bukan karena Allah. Dia beramal yang dia kehendaki bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa dzikran indal ulama wasitan fil madain. Ini orang beramal karena ingin dapat kedudukan tinggi di tengah para fuqaha, sebutan yang bagus di kalangan ulama dan suara-suara yang enak didengar, ya, sebutan-sebutan yang baik, ya, di masyarakat, kira-kira begitu. Amarani Rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku agar aku tidak membiarkan amalnya melewati diriku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya wa la yaqbalullahu amalal mura'i.
Setiap amal yang bukan karena Allah secara ikhlas, maka dia riya. Dan Allah tidak menerima amal orang-orang yang riya. Batal, gagal lagi naik, nggak bisa naik ke langit berikutnya. Balik malaikat itu. Qala, besoknya datang lagi, wa tas'adul hafadhatu bi amalil abdi. Naik lagi malaikat hafadhah, bawa amal si hamba. Min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasan wa sumtin wa dzikrin lillahi ta'ala. Bawa banyak amal, salat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak, ya, yang perilaku yang baik, diem, zikir. Fatusyayyi'uhu malaikatus samawati sab'i hatta yaqta'u bihi al-hujub kullaha lillahi ta'ala. Itu malaikat mengiringi, ya. Malaikat yang 7 juga ikut mengiringi. Jadi langit 1 lewat, malaikat 1 ikut, malaikat 2 lewat, langit 3 lewat, langit 4 lewat, langit 5 lewat, langit ke-7 lewat semua, sampai malaikat yang 7 lapis langit itu ikut mengiringi, mengantarkan amal si hamba ini, ya, ditaruh di tempat yang tinggi, tinggal menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqta'u bihil hujub kullaha ila Allah taala, sampai bisa dilewati semua halangan-halangan itu semuanya, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju tempat yang tinggi, ya. Allahnya tidak kita ini, ya. Jadi amalnya naik, nanti ditaruh di satu tempat. Di situ nanti para malaikat akan menyaksikan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqifuna baina yadayhi wa yashhaduna lahu bil amali shalih al mukhlas lillahi taala. Lalu mereka semua duduk diam, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di tempat itu maksudnya. Kemudian mereka bersaksi, para malaikat itu bersaksi untuk si hamba yang amalnya sudah naik ke tempat yang tinggi, bil amali shalih al mukhlas lillahi taala, amalnya baik, amalnya saleh, amalnya ikhlas segala macam. Fayaqulullahu taala, kemudian tiba-tiba mereka mendengar Allah Ta'ala berfirman, antumul hafadhatu ala amali ibadi. Kalian adalah malaikat penjaga, al-hafadhah ala amali abdi, yang menjaga amal hambaku. Kalian lihat, kalian tahu, kalian ngecek semuanya, menjaga, jangan sampai masuk sembarangan. Wa anar raqibu ala ma fi qalbihi. Tapi aku adalah Tuhan yang maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Aku pantau hati yang paling dalamnya, aku tahu. Innahu lam yuridni bihadzal amal. Ini orang sebenarnya beramal tetap bukan karena aku. Wa inna ma arada bihi ghairi. Tapi dia sebenarnya beramal ini semua yang bagus tampilannya itu bukan karena aku. Fa alaihi la'nati. Maka bagi dialah laknatku. Nah, mendengar itu fataqulul malaikatu kulluha. Malaikat semuanya ikut mengatakan alaihi la'natuka wa la'natuna. Ya, kamu berhak mendapatkan laknat dari Allah dan juga laknat dari kami. Fatal'anuhu as-samawati sab'u wa man fihinna. Kemudian malaikat-malaikat yang ada di 7 lapis langit itu pun ikut mengutuknya, ikut melaknat si hamba tadi, ya, karena amalnya yang ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala belum karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dari perjalanan amal seorang hamba untuk sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ini sangat berat. Standarnya Imam Ghazali begini, ya, berat ini. Summa baka Mu'adz. Kemudian Mu'adz menangis. Wantahaba intihaban syadida. Mu'adz setelah menceritakan itu Mu'adz menangis. Ya, terseduh-seduh. Ya, suaranya keras, menangislah. Ya, dengan suara yang sangat keras terdengar. Kenapa? Susah betul kayaknya amal kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Imam Ghazali menyampaikan riwayat ini kepada kita supaya kita hati-hati. Bukan amalnya jelek, amalnya sudah bagus, tapi amal itu jadi rusak hanya karena urusan kecil yang diremehkan. Ya, menganggap ghibah itu biasa, menganggap hasad itu biasa, menganggap sombong itu biasa, ya, itu berat masalahnya. Segitu banyaknya amal bisa tertolak.
Jadi Imam Ghazali mengingatkan ini tujuannya supaya kita hati-hati. Wa qala Mu'adz, setelah nangis selesai Mu'adz ngomong, tanya, qultu, aku mengatakan, kata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta Rasulullah, kalau engkau adalah Rasulullah, wa ana Mu'adz, kalau saya kan cuma Mu'adz. Nabi bilang gitu, anta Rasulullah, kalau engkau Rasulullah, artinya kalau engkau sih udah pasti selamat lah, kira-kira begitu. Wa ana Mu'adz, sedangkan saya Mu'adz, saya bukan Rasul, saya manusia biasa. Fa kaifa li bin najah wal khalas min dzalik, lalu bagaimana saya bisa selamat, ya, bisa aman dari semua itu? Gimana caranya saya bisa nanti amal saya naik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berat kalau kita mau pikirkan begini, renungkan, ini berat ini. Memang harus serius kalau kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi jawab, qala iqtadi bi, Mu'adz, ikuti aku. Nabi Muhammad ingin iqtadi bi, ikuti aku. Wa in kana fi amalika naqsun, sekalipun amalmu ada kurang-kurang sedikit. Jadi kalau amal kita mungkin sholat kita masih agak kurang, maksudnya bukan tidak sesuai rukun syarat, kurang banyak mungkin. Ya, puasa kita nggak banyak, pas-pasan, biasa saja. Ya, itu nggak masalah. Jadi yang penting ikutin aku. Dalam hal apa? Nah, ini, ya Mu'adz, hai Mu'adz, hafiz ala lisanika, tolong jaga lisanmu. Minal waqi'ati fi ikhwanika, jangan sampai kamu suka menggibah saudaramu. Jadi beramal, nggak apa-apa, nggak banyak amal, tapi jangan suka gibahin orang. Daripada beramal banyak tapi gibahnya jalan terus. Min hamalatil Qur'ani khassatan, khususnya dari kalangan orang-orang yang menjaga Al-Quran, ya, dan umumnya orang-orang yang lain, yang apalagi para penjaga Quran, penghafal Quran, pengamal Quran, pengajar Quran, guru-guru Quran. Hati-hati, jangan kita suka menghibah mereka, jangan suka kita membicarakan mereka, kejelekan mereka di belakangnya. Wahmil dzunubaka 'alaika, dan tanggung dosamu untuk dirimu. Wala tahmilha 'alaihim, jangan kau tanggungkan dosa-dosa itu kepada mereka. Maksudnya apa? Ya kalau kita salah ngaku aja, jangan nyalahin orang. Kita punya salah nih, udah ngaku, taubat. Ya Allah, saya banyak salah memang, saya banyak dosa. Udah jangan nyalahin orang. Oh saya sih bersih, dia mah banyak dosa. Seakan-akan kita bersih. Wala tuzakki nafsaka bidzammihim, jangan kamu sucikan dirimu, jangan kamu puji-puji dirimu bidzammihim, dengan cara mencela mereka. Ya, jadi jangan kalau kita pengen naik, jangan kita jatuhin orang, kira-kira gitu. Kita naikkan derajat kita di sisi Allah, tapi jangan kita jatuhkan orang lain dengan kata-kata kita. Ya, wala tarfa' nafsaka 'alaihim biwad'ihim, jangan kamu angkat dirimu di atas mereka, tapi dengan cara menjatuhkan mereka. Sombong maksudnya, kamu menyombongkan dirimu, kemudian kamu menjatuhkan orang lain, seakan-akan orang lain itu tidak ada nilainya di hadapan. Wala tudkhil amalad dunya fi amalil akhirah, jangan kamu masukkan amalan dunia dalam amalan akhirat. Maksudnya ikhlas. Jadi jangan sampai dicampur. Ini amal kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wala turai bi amalika, dan jangan kau riya dengan amalmu. Jangan kau pamer-pamerkan, jangan kamu ingin mengharapkan dipandang oleh orang lain. Wala tatakabbar fi majlisika, jangan kamu sombong di majlis kamu. Likai yahdharan nasu fi min su'i khuluqika, agar orang-orang bisa menghindar dari akhlakmu yang tidak baik. Jangan kita sombong supaya orang-orang itu enggak ngikutin kita. Wala tunaji rajulan wa indaka akhar, dan jangan kamu berbisik dengan orang lain sedangkan di sisimu ada orang yang lain lagi. Jangan kamu berbisik kepada seorang sedangkan di sampingmu ada orang lain lagi. Kenapa? Nanti menimbulkan rasa curiga. Wah, jangan-jangan saya diomongin nih. Jangan-jangan saya
digibahin dan sebagainya. Nah, itu jangan. Wala tata'azzam 'alan nas fatanqati'u anka khairatid dunya wal akhirah. Jangan pengen diagung-agungkan di hadapan manusia, nanti akan hilang, akan terputus darimu kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jadi jangan. Ya, kita dihormati bukan karena kita minta dihormati. Orang boleh menghormati kita, nggak masalah. Ya, tapi jangan kita ingin dihormati, ingin dimuliakan. Kalau tidak dimuliakan kita marah. Ya. Kita ingin difasilitasi macam-macam, jangan. Kalau nggak, ya udah terima saja. Orang mau hormati ya kita terima. Orang tidak ya biasa saja. Memang kita berlaku seperti biasa. Jangan sampai hilang kebaikan dunia dan akhirat gara-gara kita ingin diagung-agungkan oleh orang lain. Wala tumazziqin nasa bilisanika fatumazziquka kilabun nari yaumal qiyamah finnar. Jangan kamu robek-robek harga diri orang lain dengan lisanmu, sebab nanti kamu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing di neraka pada hari kiamat nanti di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wan nasyitati nashta. Di Quran ya, Allah berfirman tuh, wan nasyitati nashta. Hal tadri ma hunna ya Mu'ad? Nabi, apakah kamu tahu apa makna itu wahai Mu'ad? Qultu, Mu'ad mengatakan, ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Saya enggak tahu apa itu yang dimaksud an-nasyitati nashta wahai Rasulullah SAW. Qala, Nabi menjawab, kilabun finnar tanshutul lahma minal azmi. Itu adalah anjing-anjing di neraka yang merobek-robek daging dari tulangnya. Itu azab bagi orang-orang yang selalu berbuat jahat kepada saudaranya. Adalah orang-orang itu akan dirobek-robek dirinya nanti. Qultu. Lalu Muaz mengatakan lagi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah SAW. Man yutiku hadhil khisal wa man yanju minha. Siapa yang mampu selamat dari sifat-sifat itu? Siapa yang mampu mengerjakan sifat-sifat yang baik, bersih, tidak ada salah, selamatlah. Nanya Muaz kepada Nabi. Qala ya Muaz, Nabi mengatakan, ya Muaz, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Itu mudah saja bagi orang yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Innama yakfika min dzalika an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Cukup bagimu supaya selamat dari azab yang pedih itu, an tuhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik. Engkau senang untuk saudaramu, untuk orang lain, apa yang engkau senang untuk dirimu. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Dan engkau tidak senang untuk mereka apa yang engkau tidak senang untuk dirimu. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimta. Kalau begitu kamu bisa lakukan Mu'adz, maka kamu bakalan selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, kemudian Khalid bin Ma'dan rawi ini mengatakan, fama ra'aitu ahadan aktsara tilawatan lil Qur'anil azim min Mu'adz bihadza. Aku tidak pernah tahu seorang yang lebih banyak baca Qur'annya daripada Mu'adz setelah dia mendengar riwayat ini, hadis yang besar ini, hadis al-azim. Nah, itulah hadisnya panjang ya. Nah, tadi saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Saya sudah jelaskan kedudukan hadis ini dari segi sanad dan maknanya. Jadi kalau mau diamalkan ya silahkan ya. Tapi memang begini, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain misalnya, ini hadisnya sahih, di mana Nabi pernah kumpul dengan para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, ittala alaina rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga di depan kita. Kemudian lewat seorang pemuda yang tampangnya biasa-biasa saja, acak-acakan, sendalnya nggak bagus, rambutnya pokoknya nggak terlalu nggak meyakinkan tampilannya gitu. Kemudian sahabat bilang, oh ini dia. Tapi masih belum ada yang bergerak. Besoknya Nabi ngomong lagi, ittala alaina rajulun min ahlil jannah. Akan lewat di hadapan kita, akan muncul di hadapan kita orang penghuni surga. Yang lewat orang yang sama.
Hari ketiga Nabi kumpul lagi dengan para sahabat, kemudian Nabi bicara lagi, ittala alaina rajulun min ahlil jannah. Akan lewat di hadapan kita, akan muncul di tengah kita orang penghuni surga. Orangnya masih orang yang sama. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan ada orang penghuni surga lewat, 3 hari juga orangnya itu. Kemudian membuat seorang sahabat penasaran, kok bisa sih orang ini jadi ahli surga? Apa sih amalannya? Kemudian dia ikutin dari belakang ke rumahnya sambil pura-pura supaya dia bisa nginep di rumahnya. Dia bilang, saudaraku, boleh nggak saya numpang nginep di rumah Anda? Saya lagi ada masalah di rumah nih, nggak enak sama orang tua. Saya pengen numpang nginep di sini. Kira-kira begitu. Kemudian akhirnya, silakan, tafadhol, silakan. Nah, dia kebenaran sendiri, dia belum punya keluarga. Ngineplah sahabat ini, ya, di rumah si pemuda tadi. Ya, selama beberapa hari diperhatikan, biasa saja. Nggak ada amalan yang istimewa. Kali gitu tahajudnya sampai ratusan rakaat. Baca Qur'annya kali sampai berjuz-juz atau mungkin hatam. Wah, biasa saja. Sedekahnya biasa-biasa saja. Baca sholatnya juga biasa-biasa saja. Jadi selama nginep beberapa hari di rumah itu nggak ada menemukan hal yang istimewa menurut dia. Cuma dia akhirnya bingung. Jujurlah dia. Ya udah, saudaraku, saya kayaknya harus pulang. Sudah beberapa hari di sini. Saya nggak enak kalau kelamaan. Tapi sebelum saya pulang, saya mau jujur dulu nih. Sebenarnya saya nggak ada masalah apa-apa dengan keluarga saya, ya, tapi saya cuma penasaran saja. Karena beberapa kali engkau lewat. Sebelumnya Nabi bilang akan lewat seorang penghuni surga di hadapan kita, dan yang lewat engkau. 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan itu. Engkau 3 hari berturut-turut pula lewat. Saya pengen tahu amalan apa. Terus saya perhatikan, saya nginep sini, saya awasi, nggak ada yang istimewa, biasa-biasa saja semua amalan saya. Amalan Anda saya lihat biasa-biasa saja. Kata si pemuda tadi, ya memang begitu. Jadi apa yang Anda lihat ya seperti itulah saya. Tidak ada yang istimewa. Saya biasa-biasa saja. Sholat saya biasa, tahajud saya biasa, baca Quran saya biasa. Ya udah, saya pulang. Tapi saya masih penasaran, jujur saja. Kenapa Anda bisa dikatakan orang yang min ahlil jannah? Kemudian sahabat ini pulang. Baru beberapa langkah dipanggil. Sahabat, akhi, gitu ya kira-kira panggil. Ada apa? Oh, kamu penasaran? Saya juga nggak tahu amal saya apa yang membuat saya bisa dikatakan begitu oleh Rasulullah SAW. Karena amal saya biasa-biasa saja. Cuma memang hati saya tidak pernah ada rasa benci kepada saudara saya. Dan saya selalu mendoakan yang baik-baik kepada mereka. Sebelum tidur khususnya saya mendoakan yang baik untuk saudara-saudara saya. Makanya mulut saya komat kamit. Kata dia, oh pantas katanya. Saya suka melihat mulut Anda komat kamit tuh kalau malam. Dan hati Anda itu yang Anda jaga. Nah inilah yang susah buat kami. Mungkin ini perjuangannya. Nah disitulah kita jadi ambil pelajaran bahwa amal yang kurang, ya, sedikit amalnya, amal zahirnya sedikit tuh. Sholatnya biasa, baca Qur'annya biasa, tahajudnya biasa. Tapi hatinya bersih, maka itu membuat dia langsung Nabi katakan rajulun min ahlil jannah. Jadi amal solehnya itu penting. Ya, tapi ini bukan berarti kita setelah tahu hadis ini jadi malas ibadah. Tidak, tetap kita ibadah perbanyak, tapi hati kita bersihkan. Ya, makanya Abu Bakar As-Siddiq kalau dalam Ihya Imam Ghazali mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi. Itu bukan karena ilmunya yang luas. Ya. Kalau riwayat Abu Hurairah lebih banyak. Ya. Ilmunya mungkin Ali bin Abi Thalib lebih tinggi, lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang lain banyak mungkin benar. Tapi kata Imam Ghazali, Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi orang yang paling tinggi derajat di kalangan para sahabat, dan yang lainnya itu karena syai'un fi qalbi. Ada sesuatu, ada hatinya itu yang dijaga betul bersih. Makanya Nabi pilih beliau sebagai khalifah. Ya, Masya Allah. Nah inilah penting buat kita ya. Kita lanjutkan sedikit, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Fata'ammal ayyuhar raghib fil ilmi hadhil khisal. Maka perhatikanlah hai orang-orang yang senang mendapatkan ilmu, hal-hal seperti ini. Wa'lam anna a'zamal asbab fir rusukh minal khaba'ith fil qalbi talabul ilmi li ajil mubahah wal munafasah. Ketahuilah bahwa faktor terbesar ya, yang membuat orang tetap tidak bisa meninggalkan keburukan semacam itu ya,
maksiat-maksiat batin di hati mereka itu karena thalabul ilmi li ajlil mubahah wal munafasah, menuntut ilmu tapi tujuannya untuk membangga-banggakan diri dan saling berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk main unggul-unggulan lah kira-kira maksudnya gitu, bukan untuk diamalkan. Fal'ami bima'zal an akthar hadhihi al-khisal wal mutafaqqih mustahdaf laha wa huwa muta'arridun lil halaki bisababiha. Orang awam ya, biasanya jauh dari hal-hal seperti ini. Justru yang banyak jadi korban biasanya itu mutafaqqih, orang yang banyak belajar. Karena mereka banyak ilmunya, justru makin besar tantangan. Kalau orang awam sih kadang-kadang kata Imam Ghazali ya sudah cukup dia tahu dengar kata gurunya udah diamalin. Dia nggak ada sentimen macam-macam, nggak ada rasa apa. Yang penting dia ngamalin aja. Makanya kadang-kadang penyakit ini justru terjadi di kalangan mutafaqqih, orang-orang yang berilmu. Ya, itu lebih bahaya. Jadi jangan aman-aman kita. Kita berilmu itu untuk kita amalkan, bukan untuk kita bangga-banggakan. Ya, mereka banyak yang memasang dirinya untuk celaka gara-gara sifat-sifat yang tercela tadi. Belajar tapi niatnya salah, belajar tapi tujuannya keliru. Nah, ini hati-hati kita semua. Para santri di rumah, kawan-kawan sekalian, ya kita belajar tiap hari tujuannya supaya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ayya umurika aham. Maka perhatikanlah mana urusan yang lebih penting buatmu. Atata'allamu kaifiyatal hadar min hadhil muhlikat? Apakah kamu sibukkan dirimu belajar bagaimana caranya selamat daripada kebinasaan ini? Wa tashtagil bi islahi qalbika wa amarati akhiratika, lalu kamu sibukkan dirimu memperbaiki hati, memakmurkan akhirat. Al-aham an takhudu ma'al khaidin, atau kamu ingin menyibukkan dirimu ya, yang menurutmu lebih penting itu kamu tenggelam masuk ke dalam berbagai macam ilmu, ya, mendalami berbagai ilmu. Ya, fatatlub minal ilmi ma huwa sababu ziyadatil kibir wal riya wal hasad wal ujub. Tapi kamu belajar ilmu semakin banyak malah menambah apa? Rasa sombong, riya, hasad, ujub, hatta tahlika ma'al halikin, sampai akhirnya kamu malah celaka bersama orang-orang itu. Makanya hati-hati. Jadi ini bukan berarti Imam Ghazali mengajak kita supaya berhenti belajar, tidak. Kita tetap harus belajar, kita tetap harus menuntut ilmu, tapi hati-hati, jaga, jangan sampai semakin berilmu semakin sombong, semakin riya, semakin hasad, tapi semakin tawadhu. Ya. Wa'lam anna hadhil khisal salas min ummahati khaba'ithil qalbi. Tahuilah 3 hal ini itu merupakan induk ya, dari segala keburukan hati. Walaha maghrasun wahid wa huwa hubbud dunya. Dan itu punya satu pokoknya. Ya, sumbernya satu, yaitu hubbud dunya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya, hubbud dunya, cinta dunia, gila dunia itu merupakan sumber dari segala kesalahan. Wa ma hadza fad dunya mazra'atul akhirah. Mazra'atun lil akhirah. Tapi dengan demikian pun dunia tetap bisa menjadi mazra'atun akhirah. Ya, mazra'ah lil akhirah. Dunia ini bukan kita harus tinggalkan, harus kita buang, tapi bisa juga kita manfaatkan menjadi ladang untuk kita panen di negeri akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurah, barang siapa yang mengambil dunia sesuai kebutuhannya saja, liyasta'ina biha 'alal akhirah, agar dia bisa selamat ya, dia gunakan supaya dia baik, dia menjadi beruntung di akhirat. Fad dunya mazra'atuhu, maka dunia inilah ladangnya. Jadi silahkan dia manfaatkan ladang itu supaya nanti panen di akhirat. Ya, wa man arada dunya liyatana'am biha fad dunya mahlaqatah. Mahlaqatah. Kalau yang dia inginkan dari dunia ini hanya sekedar bersenang-senang, hura-hura, foya-foya, dunia ini akan menjadi sebab kecelakaan dia sendiri. Fahadhihi nubdhatun yasiratun min zahiri ilmi taqwa. Inilah sekelumit dari takwa zahir. Wahia bidayatul hidayah. Ini adalah bidayatul hidayah ya, permulaan hidayah. Fa in jarrabta biha nafsaka, kalau kamu sudah coba untuk dirimu, wa ta'atka 'alaiha, dan kalau dia sudah, dirimu itu sudah mengikutinya, ya sudah senang mengikuti ajaran yang ada dalam kitab ini, fa 'alaika bi kitabi ihya'i ulumiddin. Nah, barulah kamu silahkan melanjutkan pelajaranmu ke dalam kitab Ihya Ulumiddin. Nah, jadi kita kalau pengen ngaji Ihya nih, amalin dulu deh. Gini pelan-pelan. Nah, insyaallah Ihya memang pembahasannya lebih dalam, lebih banyak ya, dan lebih mengerikan. Dalam arti, wah ini kalau kita bahas sangat detail,
Masya Allah ya. Lita'rifa kaifal wusul ila batinit taqwa, supaya kamu tahu bagaimana caranya sampai ke takwa yang batin. Fa idza amarta bit taqwa batina qalbika fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbika. Kalau kamu makmurkan dirimu dengan takwa batina qalbika, hatimu dimakmurkan ya. Kita kan dikasih umur. Umur itu satu akar kata dengan makmur. Jadi umur, kita dikasih umur berapa tahun nih? Misalnya 60 tahun. Umur itu supaya kita makmurkan hati kita dengan taat. Jadi kalau kita mengisi hidup kita ya selama puluhan tahun tidak dengan ketaatan, berarti kita salah memahami makna umur. Jadi umur itu makmur. Jadi kalau orang yang benar umurnya, maka dia akan memakmurkan dirinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah, zahir dan batin. Kalau kita makmurkan dengan takwa zahir dan batin kita, fa inda dzalika tartafi'ul hujub bainaka wa baina rabbik, maka akan terangkat tuh semua hijab antara kita dan antara Allah Subhanahu wa taala. Wa tankashif lakat anwarul ma'arif, dan akan terungkap cahaya-cahaya ma'rifat, cahaya-cahaya pengetahuan. Wa tanfajiru min qalbika yanabi'ul hikam, akan muncul ya dari hatimu yanabi'ul hikam, sumber-sumber hikmah. Wa tattadhihu laka asrarul malak wal malakut, mulki wal malakut, maka akan semakin jelas rahasia-rahasia kerajaan bumi dan langit ini. Wa yatayassaru laka minal ulum ma tastahkiru bihi hadhihi al ulum al muhdatsah allati lam yakun laha dzikrun fi zamanis sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in. Akan mudah bagi kita menerima ilmu-ilmu yang yang dianggap remeh lah oleh ilmu-ilmu yang belakangan muncul, yang tidak disebut yang tidak dikenal sebutannya pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in. Maksudnya apa? Kalau kita belajar dengan baik, kemudian kita iringi dengan taat, maka Allah akan berikan ilmu dengan begitu mudah. Ya, ini yang dikatakan ilmu. Nanti pembahasan ilmu ini silakan nanti dirujuk kitab Ihya. Kalau di Ihya tuh disebutin tuh ilmu tuh maknanya kan kemudian mengalami penyempitan. Ya, zikir yang dimaksud seperti apa. Jadi makanya di Quran Allah mengingatkan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan kucurkan ilmu buat kita. Itulah kenapa para ulama di pesantren-pesantren mengajarkan murid-muridnya untuk membersihkan hati. Jadi belajar ada yang metodenya ada ta'allum al-insani. Nanti kalau dalam kitab yang lain Imam Ghazali ada kitab Ar-Risalah al-Duniyah, manusia mendapatkan ilmu itu dengan dua cara. Ada melalui ta'allum al-insani, melalui manusia belajar lewat guru, terus kita mutolaah dan sebagainya. Ada yang namanya at-ta'limur rabbani, ada pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nah, itu tadi yang dikatakan ilham, ya, hikmah. Itu Allah berikan langsung. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmu dengan amal yang baik, menjaga akhlaknya, menjaga hatinya dengan baik, sehingga meskipun kelihatannya nggak banyak belajar, nggak capek, yang lain paling capek, tapi akhlaknya nggak dijaga, dia santai-santai aja. Ya, belajarnya sedikit kelihatannya gitu, tapi dia amalkan akhlaknya baik. Tiba-tiba yang alim dia itu nanti tuh. Ya, kenapa? Karena ada apa? Ilmu laduni tadi Allah berikan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, sedikit lagi kita habiskan. Wa in kunta tatlubul ilma minal qil wal qal wal mira wal jidal fa ma'azama musibataka. Kalau kamu belajar ilmu, nuntut ilmu cuma dapat ngutip sana ngutip sini, qil qal, ya, kalau orang bilang kata si fulan begini, diriwayatkan begini, wal mira wal jidal, dapat ilmu, cari ilmu supaya bisa debat-debat, ya, ngalahin orang, meremehkan orang, yang menganggap dirinya udah paling alim. Ini penyakit kita penuntut ilmu nih, hati-hati. Jangan sampai menganggap orang lain itu bodoh aja. Kita yang paling alim, kita paling tahu, orang lain nggak ngerti apa-apa. Fa ma'adhama musibataka, alangkah besar musibahmu. Wa ma'atwala ta'abaka, alangkah panjang nanti rasa capekmu. Capek kita begitu. Tiap hari ngurusin perdebatan aja yang nggak ada ujungnya. Ya, nggak dapat apa-apa juga kita. Wa ma'azama hirmanaka wa husranaka, alangkah besar kerugianmu, ya, nggak bisa nanti kita terhalang dari kebaikan. Fa'mal masyita, silakan beramal apa yang kamu mau. Fa inna dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu laka, karena dunia yang kamu cari dengan cara menjual agama kamu, dia tidak akan menyerahkan diri kepadamu. Wal akhirah
tuslabulaka minka, sedangkan akhiratnya akan dicabut dari kamu. Coba aja kita beramal, mencari ilmu dengan tujuan dapat dunia. Kadang-kadang dunianya nggak dapat, yang pasti akhiratnya luput. Ya, makanya jangan sampai kita jadi rugi. Ya. Faman talaba dunya bid-din khasirahuma jami'an. Barang siapa orang yang mencari dunia dengan agamanya, dia jual agamanya, khasirahuma jami'an. Rugi dua-duanya, dunia akhirat rugi. Wa man taraka dunya lid-din rabi'ahuma jami'an. Barang siapa yang melupakan dunia untuk agama, maksudnya dunia itu bukan untuk dia tapi untuk digunakan demi kepentingan agama, maka rabi'ahuma jami'an, maka beruntung dunia dan akhirat. Fahadhihi jumalul hidayah min bidayatit tariq fi muamalatika ma'allah ta'ala. Inilah sedikit kumpulan hidayah ya, dari awal jalan muamalah kita bersama Allah Ta'ala bi'ada'i awamirihi, dengan kita tunaikan perintahnya, wajjinabi nawahihi, kita jauhi larangan-larangannya. Wa usyiru alaikal an bijumalin minal adab lituakhira nafsaka biha fi mukhalatatika ma'ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'hum fid dunya. Nah, setelah ini aku akan tunjukkan kepada kalian adab-adab yang bisa kamu amalkan untuk dirimu sendiri dalam pergaulan bersama hamba Allah Ta'ala ya, dan persahabatan dengan mereka di dunia. Nah, ini nanti ya, kan kemarin kita banyak bicara hablum minallah, bagaimana ibadah terus. Nah, sekarang tadi karena supaya baik kan kita harus baik kepada sesama. Tentu hablum minannasnya juga harus baik. Nanti kita insya Allah akan masuk ke pembahasan bagaimana adab kita kepada guru, kepada murid, kepada orang tua dan yang lain-lainnya. Sehingga mudah-mudahan kita semakin baik, hubungan dengan Allah semakin baik, dan hubungan dengan manusia juga semakin baik. Mudah-mudahan ini menjadi jalan buat kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.